criticize, but all you pull is ricochet. You shoot me down, but I get. Kata sambutan dari Bapak Martinus Iwan sebagai kepala sekolah kami. Terima kasih Ibu Tania, yang saya hormati Ibu Elizabeth, Kepala Sekolah Menengah Saferus, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah baik dari BD maupun Saferus, Bapak Ibu Guru SMA Don Bosco Saferus yang saya hormati, dan berterima kasih kepada Ibu Sil yang awalnya berinisiatif sendiri. Dia melapor sama kami bahwa ikut seleksi guru pembatik dan berhasil. Nah, ikut pelatihan dan sekarang sudah masuk untuk jadi nasional. Ada yang belum jelas, boleh langsung dari Ibu Sil, kita cari waktu yang lain. Nah, demikian saja. Selamat siang. Waktu dikembalikan kepada Ibu Tania. Terima kasih Bapak Martin. Selanjutnya Bapak Ibu, mungkin kita langsung ke acara inti saja, yaitu sosialisasi dari Ibu Sylvia dari SRB. Nah, dan pelatihan kelas maya. Mungkin sekaligus saja ya Ibu Sil, dibaca. Pada Ibu Sil dipersilakan. To lose, far away, ricochet. You take your aim, far away. You shoot me down, but I won't fall. I'm titanium. You shoot me down, but I won't fall. I'm titanium. Saat ini akan mensosialisasikan pembelajaran digital memanfaatkan portal rumah belajar. Serangkap dengan portal rumah belajar, ini fitur utama pada rumah belajar ya Bapak Ibu, saya akan jelaskan. Sebelumnya kita tahu dulu, apa sih portal rumah belajar? Portal itu dia portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas, ya, bukan antara satu pendidikan, tapi antar komunitas. Dalam itu, dengan menggunakan rumah belajar, kita dapat belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Seluruh konten yang ada di rumah belajar itu dapat dimanfaatkan sama Bapak Ibu secara gratis. Apalagi karena Bapak Ibu mendapatkan kuota Kemendikbud, itu kuota rumah belajar itu bisa diakses dari kuota Kemendikbud yang Bapak Ibu dapat, ya, kuota rumah belajar. Lalu saya akan menjelaskan fitur-fitur utama dari rumah belajar, ya. Fitur-fitur utamanya itu ada kelas maya, ada sumber belajar, ya. Kelas maya itu sebuah learning management system atau LMS yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses pembelajaran virtual tanpa tatap muka antara guru dan siswa. Dengan fitur ini, guru dapat memberikan bahan ajar yang dapat diakses dibandingkan oleh siswa dalam bentuk digital dan di mana saja. Muncul pertanyaan, apa sih bedanya Google Classroom? Nah, kalau Google Classroom, dia memang ke drive kita. Ya, kalau kelas maya dia tidak, dia coding. Nah, itu tekniknya coding. Jadi apapun bentuk modul, bentuk tugas yang kita berikan di kelas maya, dia tidak memakan drive kita. Itu dia keunggulannya kelas maya. Lalu ada sumber belajar. Sumber belajar itu fitur yang menyajikan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum. Materi ajar disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk audio, video, dan halaman interaktif. Maksudnya di sini adalah biasanya kita memberikan materi atau modul pada siswa pakai PowerPoint biasa, atau mungkin lebih ke tingkat levelnya itu ada menggunakan Canva, ya, Canva, atau mungkin jauh lebih menarik tampilannya dengan PowerPoint biasa, atau kita hanya menyediakan mengambil bentuk dari orang lain tanpa kita yang membuat. Di sumber belajar kita bisa menggunakan audio, video di dalamnya itu, ya.
Lalu kita bisa menggunakan halaman interaktif. Halaman interaktif maksudnya di sini adalah media pembelajaran interaktif. Kita biasanya menggunakan latihan melalui Google Form. Ya, kalau di sini di Sumber Belajar kita bisa bermain games di dalam sana. Dan kita ngasih siswa, jadi bukannya siswa. Jadi dia bisa mengerjakan latihan yang kita buat dari Sumber Belajar itu. Lalu berikutnya itu ada bank soal seperti biasa. Itu kita kumpulan soal materi, evaluasi, siswa dikelompokkan berdasarkan topik aja. Tersedia juga berbagai akses soal latihan, ulangan, dan ujian. Jadi Bapak Ibu juga bisa mengakses bank soal di portal Rumah Belajar. Misalnya materinya mau dikembangkan, contohnya gitu kan. Kita pula copy paste ya. Tapi kita kembangkan dari soal yang ada di bank soal. Lalu ada laba-laba wilayah. Nah ini yang paling banyak digunakan selama pandemi. Kenapa? Karena kan keterbatasan tatap muka ya. Laba-laba wilayah ini untuk simulasi praktikum pembelajaran, praktikum laboratorium yang ada disajikan secara interaktif dan menarik, dikemas bersama lembaga kerja siswa dan teori praktikum. Ini ada labo fisika, kimia, dan biologi. Jadi semua anak bisa menggunakan ini, semua anak bisa mencobanya. Beda dengan kalau kita tatap muka, anak yang aktif ya gitu aja, anak yang tidak aktif ya diam aja gitu. Kalau bagaimana ya semua bisa coba. Nah, lalu itu fitur Rumah Belajar ada empat fitur utama. Lalu ada fitur pendukung, ini jauh lebih menarik juga dibandingkan fitur utama lagi. Ada namanya peta wilayah. Ini bagi mungkin ada pelajaran sejarah, ya, sosiologi. Ada namanya sini buku sekolah elektronik BSE, di mana guru misalkan nih bingung mau materi apa sih di semester 1, semester 2, ini lebih ke ada RPP-nya, ada lembar kerjanya gitu. Ada kayak silabus. Ini buku sekolah elektronik namanya. Lalu ada berikutnya itu wahana jelajah angkasa. Nah, wahana jelajah angkasa mungkin bagi pelajaran geografi. Nah, biasanya kan dari geografi kita buat globing ke kelas, atau kita mungkin mengambil di internet gitu kan, tapi kita tidak bisa bersimulasi. Nah, bagaimana sih universe itu, ya? Apa sih bintang, apa sih bulan, apa sih orbit? Iya, wahana jelajah angkasa. Lalu berikutnya ada karya bahasa dan sastra. Ini bagi yang hobi menulis, ya. Misalnya Ibu Ida, Ibu So, Suci. Nah, sini ada karya bahasa dan sastra. Lalu ada pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Ini bagi guru dan tenaga pendidikan. Waduh malah. Ya, ini bagi guru ya, pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Lalu ada blok pena. Nah, ini blok pena bagi yang mengikuti guru penggerak. Ini poin utamanya, blok pena. Jadi seberapa aktif guru itu membuat blog, ya. Seberapa aktif guru membuat blog, mendesain blog, apa sih kegiatannya sehari-hari, ya. Ini namanya blog pena. Kita buat blog sendiri. Ini. Lalu ada namanya edugame. Ya, edugame ini bermain. Misalnya nih, bapak ibu guru kasih materi. Habis itu kita presentasi. Sebenarnya nggak harus edugame juga. Bisa dengan Mentimeter, bisa dengan Kahoot, bisa dengan Quizizz. Mari kita aktivitas siswa kan itu udah bosan ada jam kami 45 menit, 30 menit gitu. Kita kasihlah sedikit refleksi, gitu kan. Bisa dengan edugame, bisa juga dengan aplikasi-aplikasi lain juga bisa. Ya. Lalu yang terakhir itu namanya augmented reality. Ya, augmented reality ini sebelumnya ada gambarannya. Itu dia ada barangnya sekitar harganya sekitar 100-200an. Kita masukin handphone. Kita kayak main monster atau kita kayak pinjam dinosaurus. Nah gitu loh. Ya, itu dia augmented reality. Yang misalnya kita biasanya kan, aduh mau gimana sih rasanya mau main roller coaster, gimana sih rasanya mau main mau ada di kawasan dinosaurus gitu kan. Saya ada dua alatnya lupa, jadi alatnya dimasukin HP, jadi kita main kayak gini. Nah gitu. Nah
HP-nya keluaran 2018 itu sudah bisa, karena dia punya sensor ya tuh. Nah itu dia. Jadi bisa juga misalnya itu penerapannya mungkin di pelajaran sejarah mungkin atau geografi, itu biologi ya Bapak Ibu. Oke, ini sudah kita pendukung dari rumah belajar. Untuk pelatihannya kali ini bagi Bapak Ibu yang sudah punya akun pembelajaran ya, akun pembelajaran itu akun pembelajaran itu salah satu bentuk dari Kemendikbud untuk semua guru dan tenaga pendidik yang ada di dalam Dapodik itu mendapat free space ya, free space drive-nya. Jadi Bapak Ibu bisa mendaftar melalui akun pembelajaran tanpa melibatkan tim pribadi kita. Nah, itulah keuntungannya. Ya, kemarin, ini minusnya ada satu, di mana yang Kemendikbud kan dia punya akses penuh terhadap isi drive kita yang akun pembelajaran. Jadi jika terdapat sesuatu yang aneh di dalam drive kita, dia akan menusuknya sementara dulu ya, kemarin berhitung 3 hari ya, itu ditemukan di SMK aman, SMP aman, SD aman, tapi ditemukannya di SMA. Nah itu ya, jadi sempat down drive-nya, nggak bisa digunakan lebih kurang 3 hari karena ditemukan sesuatu yang mencurigakan oleh pihak cybercrime Kementerian. Nah itu. Namun bagi Bapak Ibu yang belum mempunyai akun pembelajaran ya, mau tidak mau kita menggunakan akun pribadi kita karena dia linknya ke google.com ya. Kenapa akun pembelajaran ini munculnya tahun pelajaran 2020-2021 ya, ya. Di sini yang pakai akun pembelajaran kemarin yang minta sama saya Bu Yuli sama Sir Hendra. Yang mungkin MGMP juga sudah mensosialisasikan tentang akun pembelajaran ini karena dia tidak memakai akun pribadi kita. Itu keuntungannya Bapak Ibu ya. Oke, kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana kita membuat kelas maya ya, kelas maya. Apa sih, gimana sih buka rumah belajarnya? Bapak Ibu cukup ketikkan di browser Bapak Ibu belajar.kemdikbud.go.id. Kemarin yang saya lihat yang baru muncul di BSE itu prakarya begini, prakarya kelas 10, 11, 12 lengkap di sana. Prakarya ya, lengkap. Kita akan membuat kelas maya. Ya, pilih kelas maya, klik coba sekarang. Ya, nah, tanpa ada embel-embel di belakangnya, misalnya kayak Ibu Yeni Tandia. Jadi Yeni Tandia tanpa ada spasi. Dia dua ini ya, dua kata. Misalnya Dewi Simbolon langsung aja tanpa ada huruf besar, karakter atau spasi, disambung aja. Saya contohin Pak Martin, Mustiwan. Pak Mustiwan. Gabung aja, jangan ada spasi ya Bapak Ibu ya, jangan ada spasi. Ya, tidak boleh kata huruf besar, tidak boleh ada spasi, tidak boleh ada karakter, tidak boleh ada huruf besar, huruf kecil, tidak boleh juga, boleh atau boleh. Atau boleh, misalnya Martin Mustiwan 2, Martin Mustiwan 15 boleh. Ya, oke ini nama ini, barulah nama kita nanti biasa. Martinus Iwan. Boleh ada spasi kalau nama ya. Kalau nama boleh ada spasi. Boleh yang besar semua, boleh kecil semua juga boleh. Oke, berikan
Nah, jadi ini saya ada bagi nanti di grup, ya, di grup sekolah. Nah, itu aku pembelajaran. The stone heart, she gone, firing out the ones who wrong. The stone heart is bulletproof glass. Kalau Bapak Ibu sudah sampai ke upload, nah Bapak Ibu boleh pasang foto profile, Mana foto? bisa contohkan punya Pak Martin. Nah, sampai di sini ada nggak sampai di sini? Ini salah satu contoh album foto. Oke, langsung klik simpan. Biarkan kayak gini Bapak Ibu. Yang ini bukan error ya, biarkan aja dia kayak gini. Nah, ingat ya. Tunggu ya, kok kayak gini biarin aja nanti ada sampai boy. Nah, nanti ini dashboard. Ini ada dashboard. Ya. Ini ada di dashboard. Selanjutnya, disimpan dengan baik-baik. Ya, bisa. Nanti ke depannya kita nggak tahu nih untuk akun CPKB, karena kan CPKB juga sekarang lagi minta akun pembelajaran ya. Bidang studi Bapak Ibu ya, kategori bidang studi Bapak Ibu ya, jadi geologi. Nah, Bapak Ibu mengajarkan kelas berapa atau memang kualitasnya kelas berapa? Kelas 10. Ini tanggal mulainya boleh terserah Bapak Ibu, tanggal mulainya tanggal hari ini. Jadi bisa aja kelas ini singkat padat aja, ya, bisa 1 minggu atau 1 bulan, boleh. Atau 1 semester, atau kata kuncinya apa? Misalnya dinosaurus. Boleh. Kata kunci itu semacam pencarian yang gampang siswa mencari kelas kita. Oke, dan dari sini nanti klik simpan ya Bapak Ibu ya. Mau pun apa? Nah, di sini kan ada total bobot nih. Kalau kita masukin 5, dia 50. Jadi kita nggak pusing. Kita mau adu forum cuma 5%. Nah, nilai kelas mayanya aktif 10%. Nilai tugas modulnya 20%. Dia otomatis di sini. Enaknya nanti dia sampai 100. Nah, sampai dia 100. Gitu. Coba kita kalau kita ngisi 0 kita bakal misalnya nggak usah gitu kan. Dia misalnya berapa, ujian berapa, itu sudah ada di sana. Enggak dong. Bikin durasi jamnya 1 aja bikin. Terus bawah. Gimana pelan-pelan? Bawah. Udah tengok ya. Dia mungkin. Oh, sorry. Ini tambah modul kan, tambah modul kan simpan. Klik simpan dulu. Udah kegiatan mulai 1 kan, kita edit. Oh gitu, oke. Enggak, nanti biar aja deskripsi dulu. Nanti tujuan ada lagi di bawah. Nah, ya. Ini deskripsi. Nah, ada 1 aja. 1 kalimat aja Bu. Besok dia kategorinya. Di bawah nanti ada 7 pembelajaran. Lupa ini. Firing out the ones who wrong. The stone heart is bulletproof glass.
5, 3 dapat ini, 2 voucher GoPay. Selebihnya Ya. makan siang. Nah, selebihnya makan siang. Benar. Oke, Bapak Ibu ya. Oke, langsung aja. Oke, 1. Sebentar. 1, 2, 3. Oke, sip. Lalu kedua, itu pagi. Oh, kita buka lah 2 menit dalam masuk tuh. Oke, 1, 2, 3. Lalu berikutnya Miss Debbie. Oke, sebentar. Kalau kucing. Gelap. Oke, 1, 2, 3. Semoga kedepannya ini bukan hanya sebatas sosialisasi atau kegiatan saja, tapi jika Bapak Ibu ingin konsultasi sama saya, silakan ya. Ini membawa laptop. Ya, yang pakai AR tadi boleh saya punya alatnya. Nanti kita coba. Ya. Itu akan sosialisasi dengan semuanya. Semoga kedepannya lebih bisa lagi, lebih aktif lagi. Terima kasih. Pertanyaan dari terima kasih Bu Sil. Pembelajaran mahir menggunakan mau belajar karena memang pasti ada kalau mengikuti pidato Mas Menteri kemarin sore akan ada aplikasi-aplikasi lagi yang dibuat oleh Kemendikbud. Nah, jadi mari tentu terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Dari Bu Sil, mari kita belajar, kita kembalikan kepada Ibu Samuel. The stone heart, she gone, firing out the ones who wrong. The stone heart is bulletproof glass. Lagi dan